semuanya, apa kabar? Annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Febriani Alfida atau biasa dipanggil Feby dalam seri 슬기로운 대학생활 atau kita artikan kehidupan kampus yang bijaksana. Ini berasa nonton ini ya sesuatu 슬기로운 대학생활 seperti itu. Nah, sebelumnya kita sudah belajar banyak sekali selain Eisongo, Eiteo, kita masih ingat ada basak-basak, bogel-bogel, kemudian apa lagi? Apa tuh? 구구구, kokiyo, kemudian ungsonggorita, duribon, korita seperti itu ya. Jadi handel-handel juga ada. Kita sudah belajar tentang Eiteo dan Eisongo. Selain itu kita juga sudah belajar tentang Kwanyongo. Kwanyongo ada yang masih ingat? Ya, Kwanyongo itu adalah idiom. Nah, idiom biasanya dalam bahasa Korea berhubungan banyak sekali dengan anggota tubuh. Jadi contohnya sebelumnya kita belajar tentang apa? Mogi pacita misalkan. Yang menunggu terlalu lama ya sampai lehernya jatuh kayak gitu ya. Kemudian ada juga apalagi teman-teman nunko terse opta. Itu juga bapaso ya. Jadi sibuk banget sampai tidak bisa ini ya bukan memejamkan mata tetapi kayak tidak bisa membuka mata seperti itu saking sibuknya. Kemudian ada juga yang apa tuh teman-teman koga napjak해지다 ya, itu juga ada ya yang dipermalukan kayak gitu. Nah, kita sekarang juga akan belajar lagi tentang Hwanyongo atau idiom. Nah, idiom di sini kita akan belajar 5 lagi ya. Yang pertama ada 가슴이 뿌듯하다, kemudian 구의 못이 바뀌다, 눈 깜짝할 사이, 눈에 띄다, 발 디딜 틈이 없다. Nah, di sini kita lihat ada 5. Jadi yang pertama kasem, kui, nun, kemudian nun lagi, dan yang kelima adalah bal. Jadi bal itu adalah apa tuh bal, teman-teman? Kaki ya. Kalau gasem apa? Gasem itu dada ya. Jadi ya dada seperti itu. Nah, di sini kasemi pututhada itu adalah kira-kira pututhada itu apa? Bangga ya, maksudnya dadanya tuh bangga gitu ya, merasa bangga. Kita akan lihat contohnya nanti ya. Kemudian ada 귀에 못이 박히다. 귀 itu adalah telinga. 못이 박히다 itu seperti kayak dipaku seperti itu ya. Jadi kira-kira apa nih kalau telinga berasa dipaku nih kayak gitu ya. Kemudian 눈 깜짝할 사이. Nun itu berarti mata ya. 깜짝할 사이 itu kayak di sela-sela kita berkedip gitu ya. Jadi apa nih kira-kira idiomnya artinya? Kemudian ada nunetida, itu juga tida itu adalah menonjol seperti itu ya. Nunetida di mata, menonjol di mata. Jadi misalkan ada yang bajunya warnanya merah ngejreng, wah nunetida seperti itu, bisa pakai itu. Kemudian ada bal didil temi opta. Bal itu adalah kaki ya, didil tuh kayak melangkahkan kaki atau menjejakkan kaki itu tuh nggak ada. Nah, kita bisa lihat di sini seperti apa penggunaannya dalam kalimat di bahasa Korea. Nah, oke, yang pertama 가슴이 뿌듯하다. Nah, tadi saya sudah bilang 가슴 itu dada, 뿌듯하다 itu adalah bangga. Jadi pokoknya senang banget itu ya, bangga kayak gitu. Nah, kita lihat di sini ada contoh kalimatnya. 열심히 공부를 하고 시험 성적이 기대이어서 가슴이 뿌듯하다. Nah, 가슴이 뿌듯하다. 가슴이 뿌듯해요. Seperti itu ya. Atau 가슴이 뿌듯합니다 juga bisa ya. Di sini dia menggunakan 기본 ini ya. Jadi yang dasar seperti itu pakai hada, 뿌듯하다 seperti itu. Kita lihat artinya seperti apa. 열심히 공부를 하고. 열심히 itu apa, teman-teman? Dengan keras ya, dengan giat seperti itu ya. 공부를 하고. Jadi maksudnya dia belajar dengan giat. Dia belajar dengan keras. Dan 시험 성적이 기대이어서. 시험 성적. 시험 itu berarti apa? Ujian ya. Jadi ujian. Nah, kira-kira kalau yang berhubungan dengan ujian apa nih? Kalau kita ujian tuh berarti kita menanti-nantinya apa? Nilai ya. 성적이 기대이어서. Jadi nilai ujiannya tuh 기대이어서 tuh maksudnya dia melebihi ekspektasi. Jadi gide itu adalah ekspektasi atau harapan seperti itu ya. Iyoso tuh maksudnya dia melebihi. Nah, kayak gitu. Jadi yang sesuai dengan harapan, yang melebihi dengan harapan seperti itu. Jadi karena dia belajar dengan giat sehingga apa nih? 시험 성적이 기대이어서. Jadi nilai ujiannya bagus gitu ya, melebihi ekspektasi.
Kreso, karena itulah 가슴이 뿌듯하다. Nah, di sini 가슴이 뿌듯하다 ini idiom yang menyatakan dia bangga ya, dia merasa bangga, dia merasa senang kayak gitu ya. Tapi kalau 뿌듯하다 biasanya bangga. Nah, teman-teman, selain 뿌듯하다 itu juga ada kata yang menunjukkan bangga juga kalau dalam bahasa Korea. Contohnya misalkan 자랑스럽다. 자랑스럽다 ini bangga ya juga bisa. Atau misalkan teman-teman pengen membanggakan, makanya namanya jarang ada gitu ya. Itu membanggakan kayak gitu. Kalau di sini pakainya 가슴이 뿌듯하다 kayak gitu. Atau bisa juga teman-teman mau bilang hal yang membuat hatiku bangga, misalkan 가슴이 뿌듯한 일, misalkan kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang membuat aku bangga seperti itu. Atau misalkan teman-teman di sini 1등 misalkan. Jadi atau 대회 ya. Jadi di pertandingan 1등을 taso gitu, 1등이어서 gitu ya. 가슴이 뿌듯하다. Karena aku dapat juara 1 misalkan kayak gitu. Atau misalkan masuk ke perguruan tinggi yang bagus gitu ya. 좋은 대학교에 입학해서 misalkan kayak gitu ya. 대학교를 입학해서 가슴이 뿌듯하다, bisa juga seperti itu. Pokoknya sesuatu yang bagus, yang membanggakan, itu adalah yang positif berarti kan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada gide tadi ya, 기대하다 itu adalah berharap, mengharapkan. Jadi kalau gide saja itu adalah ekspektasi atau harapan seperti itu. Oke, tidak masalah untuk ini ya teman-teman ya. Bisa juga misalkan teman-teman dipromosikan di pekerjaan kayak gitu ya. Promosi 승진하다 misalkan kayak gitu ya, dapat 승진 kayak gitu. 가슴이 뿌듯하다 itu juga bisa. Pokoknya intinya semuanya yang positif. Nah, jadi ini Gwanyeongeo yang pertama atau idiom yang pertama, 가슴이 뿌듯하다. Oke, kita lanjutkan idiom yang kedua, 귀에 못이 박히다. 귀에 못이 박히다 itu artinya tadi ya saya sedikit menjelaskan di depan ya, di telinganya 못이 박히다. 못 itu adalah paku, 박히다 itu seperti dipaku gitu ya. Jadi berasa kalau telinga dipaku rasanya gimana teman-teman? Nggak enak banget ya. Kayak berasa kalau paku kan tok 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 gitu kan, tok 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 sampai dia dalam gitu. Berarti kan kalau di telinga tuh rasanya kayak berulang-ulang, jadi sampai yang aduh sakit banget telingaku, nggak tahan lagi kayak gitu ya. Nah, kita lihat bahasa Koreanya contohnya seperti apa. 어렸을 때부터 항상 청소하라는 부모님의 잔소리를 귀에 못이 박히게 들었어. 나 어렸을 때부터 항상 청소하라는 부모님의 잔소리를 귀에 못이 박히게 들었어. Oke, kita lihat di sini biasanya kalau 귀에 못이 박히다 itu ada yang kosakata namanya jansori. Oke, teman-teman familiar dengan kata jansori? Mungkin ada yang pernah mendengar lagu Jansori ya, nanti bisa dicek ya, terkenal juga zaman dulu ya, berapa belas tahun yang lalu. Enggak selama itu sih, tapi teman-teman bisa mencari ya Jansori. Jansori itu apa sih? Jansori itu kayak kalau bahasa Inggrisnya tuh nagging ya, jadi kalau bahasa Indonesianya tuh kayak omelan ya, ngomel gitu. Nah, itu biasanya Jansori. Berarti kira-kira kalau ngomel tuh kan lama gitu, kamu nih gini lalala gitu ya, kamu nih nggak bisa ini, ayo sana beresin tempat tidur misalkan, ayo nyapu gini kan. Biasanya ibu-ibu kalau nyuruh gitu kan, ngomel kayak gitu. Nah, ini biasanya disebut jansori. Kita lihat 어렸을 때부터, buto adalah dari kecil, dari sejak kecil 항상 청소하라는 부모님의 잔소리. Nah, kita lihat omelan atau kayak suruhan bumonim gitu ya, omelan orang tua untuk apa? 청소하라 gitu ya. 청소하라 itu berarti bersihin, ayo nak bersihin ini, dek bersihin dek beres-beres dek ini biasanya kan kayak gitu. Nah, itu disebut 잔소리. Nah, 청소하라는 부모님의 잔소리. Nah, 항상 itu apa? Selalu. Nah, gitu ya. Jadi sejak kecil aku selalu mendengar nagging atau omelan orang tuaku gitu ya, untuk membereskan, misalkan untuk bersih-bersih kayak gitu. Nah, jansorinya ini gimana? 귀에 못이 박히게 들었어. Jadi aku mendengar omelan ibu bapak itu seperti
kupingku tuh kayak dipaku gitu, kayak dipaku terus menerus gitu, jadi berasa kayak kesel gitu kan, jadi terus menerus diomelin kayak gitu. Jadi 귀에 못이 박히게 들었어, biasanya kayak gitu ya. 귀에 못이 박히게 들은 장소리, misalkan kayak gitu ya, apa janso리nya seperti apa. Atau misalkan kayak gini, 공부하라는 biasanya kita suruh belajar ya, kalau sama orang tua, dek belajar, ayo belajar cepet-cepet gitu ya, misalkan. Nah itu bisa juga 항상 misalkan 공부하라는 부모님의 잔소리를 gitu ya, 귀에 못이 박히게 들었어요, bisa seperti itu. Atau misalnya apalagi, kamu harus dapat nilai bagus gitu ya, 좋은 성적을 받으라는 부모님의 잔소리 dan lain sebagainya. Jadi biasanya ini identik dengan jansori. Kalau jansori itu biasanya apa, bumonim, atau misalkan kita berhubungan pacaran gitu ya, terus pacarnya suka ngomel, nah itu juga bisa. Atau misalkan suami istri, pasangan seperti itu ya, suruh misalkan anduknya digantung di sini, nah itu jansori juga ya, jadi kayak omelan. Kalau dalam bahasa Korea biasanya idiomnya pakai 귀에 못이 박히다 gitu ya teman-teman ya, seperti itu ya. Oke, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini adalah 눈 깜짝할 사이. 진행 중입니다. 괜찮을까요? 계속 진행 중입니다. 왜 갑자기? 다시 할게요. 관여가 3부터 이어서 네 새로 하겠습니다. 죄송해요. 아니에요. 갑자기 이렇게 새로 할게요. 지금 몇 분이에요? 지금 10분 정도요. 10분, oke. 네. Oke, yang ketiga ini kita sudah masuk ke 눈 깜짝할 사이. Oke, 눈 깜짝할 사이. Nah, nun ini adalah mata ya. Jadi 깜짝할 사이 itu maksudnya kayak kita memejamkan, apa sih, berkedip gitu ya. Berkedip, sa이 itu maksudnya waktu. Jadi kira-kira kalau kita berkedip kan cuma gini doang ya. Nggak mungkin kalau memejamkan mata kan ini ya, bukan berkedip ya, tapi kalau berkedip kan bener-bener yang cuman 1 detik juga nggak ada mungkin ya. Jadi kira-kira apa nih teman-teman? Singkat ya, waktunya singkat kayak gitu. Kita lihat contoh kalimatnya. 지난 세월을 돌아보니 눈 깜짝할 사이에 시간이 지나갔네. Nah ini sering banget kita menyatakan ini ya. 지난 세월을 돌아보니 눈 깜짝할 사이에 시간이 지나갔네. Oke, 지난 세월을 돌아보니. Jadi 지난 세월 itu adalah waktu ya, maksudnya waktu yang sudah berlalu seperti itu ya. 돌아보니 itu kayak melihat kembali, mengingat kembali seperti itu. Nah, ternyata 눈 깜짝할 사이에 시간이 지나갔네. 시간이 지나가다 itu adalah waktu berlalu. Nah, kadang kita suka bilang gitu ya, waktu cepat banget sih. Time flies gitu ya, biasanya kalau kita bahasa orang Indonesia gitu ya, time flies so fast kayak gitu. Nah ini 시간이 지나갔다, 지나갔어 itu maksudnya waktu itu berlalu. 눈 깜짝할 사이에, jadi ketika di sela-sela kita berkedip, maksudnya singkat banget, cepet banget kayak gitu ya. Jadi 지난 세월을 돌아보니 눈 깜짝할 사이에 시간이 지나갔네, itu maksudnya setelah aku melihat kembali gitu ya, waktu sebelum apa sih, kayak yang masa lalu, kayak yang waktu sebelum ini, ternyata waktu itu berjalan sangat cepat. Jadi bukan cepatnya di sini pakainya idiom ya, 눈 깜짝할 사이에 kayak gitu. Jadi misalkan juga 눈 깜짝할 사이에 그는 사라져버렸어, misalkan dia tiba-tiba hilang gitu ya, waktu kayak cepat banget gitu dia tiba-tiba menghilang kayak gitu. Atau misalkan 눈 깜짝할 사이에 apa kayak gitu, 영화가 끝났어 misalkan, udah selesai aja nih kayak gitu, tiba-tiba udah selesai. Atau misalkan 눈 깜짝할 사이에 나는 졸업했어 misalkan, aku udah wisuda gitu ya, aku udah lulus, dan itu cepet banget, tiba-tiba aja aku udah wisuda kayak gitu ya kalau bahasa Indonesianya, tiba-tiba saja. Jadi 눈 깜짝할 사이에 itu adalah singkat, waktu yang singkat, atau tiba-tiba aja gitu, kita tidak merasa itu ternyata loh udah kayak gini. Nah itu bahasa Koreanya 눈 깜짝할 사이. Oke, 다시 해볼까요? Kita lihat yang
ke satu dulu ya. Tadi 가슴이 뿌듯하다 itu adalah yang membanggakan. Jadi biasanya positif ya. 시험 성적이 기대이어서 가슴이 뿌듯하다. Sangat membanggakan. Jadi aku sangat bangga banget ya, merasa bangga. Nah, itu bisa pakai 가슴이 뿌듯하다. Tadi saya bilang kalau 뿌듯하다 yang lain ada carang seropta juga ada ya. Cuman kalau dalam idiom ini biasanya 가슴이 뿌듯하다. Oke, masih udah hafal ya, 가슴이 뿌듯하다. Kemudian yang kedua ada 귀에 못이 박히다. Nah, di sini 청소하라는 부모님의 잔소리를 귀에 못이 박히게 들었어. Itu biasanya pakai 잔소리. Nah, 잔소리 biasanya kan ngomel gitu kan sering ya, terus menerus. Nah, itu 귀에 못이 박히다. Kemudian tadi berhubungan dengan nun ya. Nun 깜짝할 사이 itu biasanya tentang 시간 atau apa gitu, sewol kayak gitu ya. Jadi dia berhubungan dengan waktu kayak gitu. Tiba-tiba saja. Nun 깜짝할 사이. Karena tadi saya bilang kalau berkedip kan cepet ya. Jadi di sela-sela kita berkedip berarti kan sangat cepat waktu itu berlalu, seperti itu. Tidak masalah ya. Oke. Kita lanjutkan. Yang keempat, di sini sama sama nun. Kalau tadi nun 깜짝할 사이, kalau sekarang 눈에 띄다. 눈에 띄다. Kita lihat contohnya. 학생들 사이에서 철수가 제일 눈에 띄었어. 학생들 사이에서 철수가 제일 눈에 띄었어. Oke, 학생들 사이에서. Jadi 사이 itu adalah di antara ya, di antara para mahasiswa, bukan para mahasiswa, para siswa di sini ya. Kalau para mahasiswa nanti jadinya 대학생 ya. Tapi sebenarnya sama aja sih, secara general 학생 itu adalah siswa ya. Jadi di antara siswa, 철수가 제일 눈에 띄었어. 눈에 띄다 itu tadi saya di depan bilang menonjol. Jadi dia menonjol, maksudnya dia paling menangkap, menjadi perhatian gitu ya, bisa menjadi perhatian, kayak attract something attention seperti itu ya. Jadi 눈에 띄다 itu adalah menonjol kalau dalam bahasa Indonesia. Misalkan nih, kenapa dia menonjol, kita lihat. Jadi di antara para siswa, 철수 itu paling menonjol. Misalkan bisa jadi dia tinggi, 키가 커서 눈에 띄었어, misalkan kayak gitu ya. Atau misalkan dia sangat 잘생겨서 dia sangat cakep misalkan, jadi 제일 눈에 띄었어. Atau bisa juga dia sangat brilliant, maksudnya dia sangat pintar, dia bisa bisa semuanya, bisa belajar, belajarnya bagus, kemudian dia pintar olahraga, dia pintar main musik dan lain sebagainya. Biasanya dia pakai 눈에 띄었어. Jadi 눈에 띄다 itu menonjol tidak hanya untuk orang-orang saja ya. Kalau di sini kan 철수 ya, 철수가 제일 눈에 띄었어. Tapi bisa juga misalkan kita hal yang menonjol, misalkan 눈에 띈 atau 눈에 띌 부분 atau 띈 부분 biasanya ya. Jadi bagian yang menonjol seperti itu biasanya. Kalau kita sedang berdiskusi atau kita melihat sesuatu, kita berpikir kritis, nah 눈에 띈 부분은 apa, misalkan bla 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 seperti itu. Itu juga bisa. Jadi kalau di sini kan 눈에 띄었어 itu kan di bagian belakang ya. Tetapi ketika teman-teman mau menjelaskan bagian yang menonjol itu berarti 눈에 띈 부분은 lalala bla 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 ida kayak gitu ya. Jadi itu bisa juga menggunakan kosakata atau idiom ini kayak gitu. Nah, bisa juga kalau di sini teman-teman ada kata 제일. 제일 itu adalah paling ya, paling menonjol. Berarti kan 제일 눈에 띄었어. Atau 제일 dalam kata lain ada juga apa? 가장 ya, 가장 눈에 띄었어 itu juga bisa ya. Jadi 학생들 사이에서 철수가 misalkan 키가 커서 제일 눈에 띄었어. Atau 학생들 사이에서 잘생긴 철수가 제일 눈에 띄었어. Jadi 철수 yang cakep. Atau misalkan 학생들 사이에서 철수가 머리가 misalkan 노라서 gitu ya. Misalkan dia warna baju rambutnya itu blonde gitu ya, 제일 눈에 띄었어 kayak gitu. Atau misalkan juga bisa 제일 눈에 띈 학생이 철수입니다. 철수예요. Jadi 학생 atau siswa yang paling menonjol adalah si 철수 kayak gitu. Atau misalkan 제일 눈에 띈 사람이 철수입니다. Seperti itu. Biasanya kalau nonton konser gitu ya, terus yang paling tinggi kan biasanya dia menonjol 눈에 띄다 seperti itu. Jadi yang penting menonjol itu adalah 눈에 띄다. Oke, teman-teman, tidak masalah ya. Oke, tadi kita akan refresh lagi ke belakang nanti ya.
Nah, yang terakhir nih nomor 5, 발 디딜 틈이 없다. 발 디딜 틈이 없다. Nah, di sini ada bal ya. Bal itu kaki ya. Didil 틈이 없다. 틈 itu ada kayak kayak ruangan atau space seperti itu ya. Didida itu kayak menjejakkan kaki. Jadi kira-kira ada space untuk menjejakkan kaki nggak di situ? Nggak ada. Berarti kira-kira apa nih? Rame atau misalkan banyak orang seperti itu ya, atau dia sempit atau dia tidak luas seperti itu. Kita lihat contohnya di dalam kalimat ini ya. 서울에서는 출퇴근 시간에 지하철을 타면 발 디딜 틈이 없을 정도로 사람이 꽉 찬다. sekali lagi ya. 서울에서는 출퇴근 시간에 지하철을 타면 발 디딜 틈이 없을 정도로 사람이 꽉 찬다. Oke, nah ini berhubungan dengan apa nih? Ada 지하철, oke? Ada 출퇴근 시간, ada 사람이 꽉 찬다. Di mana? Di Seoul. Mungkin teman-teman yang sedang belajar di Seoul atau sedang hidup di Seoul akan mengalami hal ini ketika naik misalkan 지하철 atau misalkan naik bus ya, ketika rush hour, ketika waktu pulang pergi kerja, 출퇴근 시간. Kemarin kita belajar berangkat kerja apa? 출근하다, pulang kerja 퇴근하다. Jadi kalau untuk waktu pulang pergi kerja atau rush hour, waktu sibuk, 출퇴근 시간. Seperti itu ya. Jadi 서울에서는 di Seoul gitu ya, 출퇴근 시간에 pada waktu pulang dan pergi pulang kerja atau waktu rush hour, waktu sibuk, waktu padat, biasanya sekitar jam berapa teman-teman? 아침 berarti misalkan 7시 반, dari jam segitu ya, 7시 반 sampai 오후 ya, 저녁 8시, misalkan 7시, 6시 seperti itu ya. Karena kalau 퇴근 시간 itu 6시입니다. Jadi jam 6 itu adalah 퇴근 시간, 출근 시간 9시 untuk general ya, secara general. Nah, kita lihat 출퇴근 시간에 pada waktu rush hour, pada waktu sibuk, padat, 지하철을 타면, kalau Anda menaiki subway atau metro ya, kalau kamu menaiki kereta bawah tanah, 지하철을 타면 발 디딜 틈이 없을 정도로. Nah, kita lihat 발 디딜 틈이 없다 tadi ditambah el 정도로. El 정도로 itu adalah sampai gitu ya, sampai di titik, sampai di range, sampai seperti itu ya. Sampai tidak ada tempat untuk menjejakkan kaki. Berarti kira-kira apa? Rame banget, padat banget. Jadi 사람이 꽉 찬다. Nah, 사람이 꽉 찬다 ini adalah ramai sekali, dipenuhi orang-orang. Jadi 지하철 itu banyak orang yang masuk 지하철, naik 지하철, berarti saking penuhnya udah kayak ini ya, kayak apa tuh biasanya kita bilangnya kayak di penyet-penyet gitu ya. Kayak penyetan gitu. Nah, itu 발 디딜 틈이 없다. 발 디딜 틈이 없어요. 미사간 서울의 출퇴근 시간에는 지하철이 발 디딜 틈 없을 정도로 사람이 꽉 찼어요. 꽉 차요. 꽉 찬다 di sini karena dia nggak pakai go atau lampau, karena dia setiap hari seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa deh mencoba untuk menaiki line warna hijau, line warna putih lagi apa tuh biru, atau misalkan line warna yang coklat seperti itu ketika rush hour atau waktu padat di Seoul. Nah, ini akan seperti ini ya, 발 디딜 틈이 없을 정도로 사람이 꽉 찬다. Jadi teman-teman bisa jadi nggak usah pegangan pun nggak apa-apa gitu ya. Dan kalau di Jakarta seperti itu juga ya katanya ya, di Indonesia에서도 자카르타에서도 이런 식으로 되어 있어요. 그렇죠? jadi 발 디딜 틈이 없을 정도로 사람이 꽉 많아요. 꽉 차요. Di mana? Di KRL. Kalau di Indonesia di KRL ya biasanya ya. Jadi seperti itu teman-teman, sama seperti di Seoul. Mungkin agak lebih parah di KRL ya. Mungkin ya, agak lebih padat ya. Jadi 발 디딜 틈이 없다 itu seperti itu. Atau misalkan teman-teman pergi ke konser ya, konsert장 misalkan seperti itu. 사람이 너무 많아서 발 디딜 틈이 없다. Itu juga bisa. Jadi dibalik ya. Kalau ini kan 사람이 꽉 찬다 di belakang, kalau kita di depan nih 사람이 너무 많아서 발 디딜 틈이 없어요. Jadi karena banyak orang saya nggak bisa menjejakkan kaki gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan idiom seperti ini ya nanti di dalam kalimat bahasa Korea. Kita akan coba refresh lagi.
Nah, di sini guanyongonya ada 5 ya. Tadi gasem이 뿌듯하다, dia bangga ya, merasa bangga. Kemudian 귀에 못이 박히다, itu adalah apa sih? Ini apa, telinganya tuh berasa dipaku, jadi bener-bener yang mendengarkan itu terus sampai bosen gitu ya. Nun 깜짝할 사이, itu adalah sangat cepat, tiba-tiba saja sudah seperti ini gitu ya, tiba-tiba saja sudah berlalu. Nah, itu biasanya pakai nun 깜짝할 사이. Kemudian 눈에 띄다, itu tadi menonjol ya, tadi bisa jadi seseorang atau orang atau misalkan hal-hal tertentu yang menonjol, itu bisa 눈에 띄다 seperti itu. Dan yang terakhir adalah 발 디딜 틈이 없다, atau tidak ada space untuk menjejakkan kaki. Jadi benar-benar 사람이 너무 많아요, 사람이 꽉 차요. Jadi banyak dipenuhi oleh orang-orang. Biasanya di 지하철 atau biasanya di tempat-tempat yang ramai, yang padat penonton, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa, ini dia berhubungan dengan dada, dengan 귀 atau telinga, nun mata, nun biasanya banyak ya di sini. Kemudian bal atau kaki. Kemarin kita belajar tentang 손 juga, ada morito juga, jadi teman-teman bisa melihat, menghafalkan, dan juga menggunakan. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan materi pada kesempatan kali ini. Semoga nanti bisa bersua lagi di materi selanjutnya. Nanti kita masih punya banyak ya, ada peribahasa dan lain sebagainya. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari kelas atau materi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa. Kamsahamnida.